Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku semuanya yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sahabatku, suatu ketika Amr bin As selaku gubernur di Mesir ingin memperluas dan ingin mendirikan masjid. Dia berada di istana yang megah, ingin mendirikan sebuah masjid yang mewah. Tapi di atas tanah itu ada sepetak tanah seorang Yahudi. Lantas apa yang terjadi? Diperintahkanlah Yahudi itu untuk datang menghadap. Hei Yahudi, tanahmu di sini aku beli. Enggak, tidak aku jual tanah ini. Saya beli 2 kali lipat. Tidak saya beli, tidak saya jual. Saya mau bangun masjid di sini. Tidak, wahai gubernur, tanah ini satu-satunya yang saya miliki dan tidak akan saya jual. Bergegas pulanglah si Yahudi. Lantas Amr bin As menyuruh para petugasnya untuk meratakan tanah ini. Setelah tanah itu rata, si Yahudi itu menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena harta yang dimilikinya satu-satunya itu sudah rata dengan tanah. Dia tidak punya apa-apa. Lantas apa yang terjadi? Si Yahudi itu berpikir panjang. Amr bin As ini kan cuma gubernur. Jelas ada atasannya lagi si khalifah. Saya akan coba pergi ke Madinah. Berangkatlah si Yahudi itu ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia was-was. Saya ini Yahudi, sedangkan yang saya hadapi ini orang Islam, Muslim. Apakah akan diterima dengan baik perlakuan saya ini? Bergegaslah si Yahudi itu ingin menghadap Umar bin Khattab selaku khalifah saat itu. Lantas dia bertemu dengan seseorang yang duduk di gerbang Madinah. Ada orang yang duduk di situ. Ditanyai, apakah Bapak kenal Khalifah Umar bin Khattab? Kenal. Siapakah dia? Istananya di mana? Istananya di atas lumpur. Siapa pengawalnya? Pengawalnya anak yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa. Bagian kebesaran apa, Pak? Bagian kebesarannya malu dan takwa. Di mana dia, Pak? Di depan kamu, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab biasa dengan suara yang tinggi. Karena saking dengan ketegasannya, siapapun yang berhadapan dengan Umar bin Khattab gemetar. Ada apa kau menghadapku? Ini begini, wahai khalifah. Rumah saya di Mesir digusur oleh gubernur Amr bin As. Mau dibikin masjid katanya. Tapi saya gak jual, saya gak memberikan itu. Lantas saya di sini mau mencari keadilan, khalifah. Keadilan buat saya. Gitu ya? Betul. Kamu tahu, di situ ada tempat sampah. Ambil 1 tulang unta di situ. Si Yahudi ini bingung. Jauh-jauh dari Mesir ke Madinah cuma disuruh ngambil tulang. Setelah dapat tulang itu, diberikannya tulang itu kepada khalifah. Dibukanya pedang khalifah. Diberikan garis lurus. Garis lurus itu di atas tulang. Sudah, berikan ini kepada gubernurmu. Berikan ini kepada Amr bin As. Si Yahudi ini bingung. Beranjak pulang,
menghadap dia. Wahai gubernur, saya dari pusat, saya dari khalifah. Ngapain? Cari keadilan. Apa yang kamu dapat? Tulang. Diberikannya tulang itu kepada Amr bin As. Melihat tulang itu seketika Amr bin As gemetar badannya. Keluar keringat dingin. Bahkan tulang tutup. Yahudi itu bingung. Kenapa gubernur gemetar, bahkan ketakutan melihat tulang itu. Kamu ini main pusat aja. Kau keluar di tulang ini. Sebelum kau memutih seperti tulang ini, berlakulah adil. Jika kau tidak bisa lurus, maka pedangku, kata Umar bin Khattab, yang akan meluruskan. Ini makna tulang ini. Maka aku takut dengan hal itu. Seketika itu juga Amr bin As menyuruh semua pasukannya, dirikan lagi bangunan Yahudi ini. Setelah didirikan, loh, kenapa didirikan? Kan sudah kau bongkar. Kamu sih main pusat aja. Masjid batal, tidak jadi dibikin. Apa yang terjadi? Wahai gubernur Amr bin As, saya relakan tanah saya yang sepetak itu buat masjid. Lantas engkau saksikan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabatku, di sini terlihat jelas bahwasanya keadilan dalam sebuah tatanan hukum ditegakkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Caranya Amr bin As. Marilah kita semuanya mampu untuk berlaku adil. Adil seadilnya, adil kepada diri kita, anak kita, istri kita, dan juga kepada semuanya dan masyarakat. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.